everyone, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Vivi Kananda. Di video kali ini aku mau ngomongin tentang overthinking. Oke, sebelum aku mulai videonya, ada baiknya kalian subscribe channel ini dulu dan jangan lupa like kalau kalian suka sama video-video aku, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya biar kalian dapat notifikasi-notifikasi terbaru dari aku. And just keep watching. Guys, kalian pasti pernah denger kan apa itu overthinking? Pasti sering kayak denger, ngebaca, atau denger dari orang lain gitu. Apa sih sebenarnya overthinking itu? Kenapa sih sering disebut-sebut itu overthinking, overthinking kayak gitu kan? Ada lagi nih sekarang tren yang namanya WIO, Waktu Indonesia Overthinking. Nah, di sini aku hari ini mau ngebahas itu semuanya tentang overthinking, dampaknya apa aja untuk kita, kayak gitu kan. Nah, di sini overthinking adalah pengertian dari pemikiran yang terlalu berlebihan. Kayak sebelum aku bilang, terlalu berlebihan itu tidak baik. Aku punya point of view aku tersendiri tentang mengenai overthinking itu sendiri. Guys, bukan hanya orang-orang yang di luar sana, aku juga termasuk orang yang overthinking, very very overthinking. Aku tuh kayak semua tuh aku pikirin kayak gitu, maksudnya ke hal-hal yang menurut orang gak harus dipikirin, aku tuh kayak mikirin sendiri gitu loh. Nah, jadi hari ini tentang sudut pandang aku mengenai overthinking yang pernah aku alami, dan ada juga beberapa dampak negatif, dampak buruknya lah kayak gitu yang seharusnya kita hindari, guys. Nah, biasanya aku kalau overthinking itu kayak malam-malam gitu, kayak menjelang tidur, misalnya kayak jam 10 gitu. Aku niat nih, ntar aku malam tidur jam 10, mau cepet tidur kayak gitu kan. Tapi itu nggak bisa langsung plek langsung tidur gitu, nggak bisa. Kayak gimana ya, kan udah berbaring nih kayak gini kan, walaupun kayak gitu aku tuh kayak mikirin sesuatu, besok akan terjadi apa kalau misalnya aku pergi, apa yang dikatakan gitu, gitu deh pokoknya. Kayak apa ya, lebih ke khawatir gitu loh, kayak kekhawatiran yang berlebihan gitu, overthinking itu. Jadi sebenarnya overthinking itu nggak bagus ya guys. Itu tuh bisa memperburuk kinerja tidur kita, jadi bikin nggak produktif, susah tidur. Kalau misalnya udah susah tidur, yang kita lakukan apa? Main HP, bolak-balik tempat tidur, maaf, pokoknya kayak nggak jelas gitu kan guys. Nah, efek dari nggak bisa tidur, kita bisa apa? Kita bisa insomnia kayak kebiasaan nggak bisa tidur. Terus kita juga jadi nggak produktif paginya, boro-boro bangun pagi. Pasti kalau misalnya kalian udah tidurnya lama, itu pasti kalian susah banget buat bangun pagi, aku jamin itu. Kalaupun misalnya kalian bisa bangun pagi, itu juga kayak gimana ya, kayak kepaksa aja otaknya gitu, padahal tuh kayak masih ngantuk banget. Nah, jadi itu nggak baik ya. Tapi kak, overthinking itu termasuk penyakit nggak sih kak? Enggak, di sini disclaimer ya. Overthinking itu bukan disorder atau gangguan atau penyakit, bukan. Overthinking itu adalah kebiasaan atau perilaku aja. Perilaku yang terlalu berpikir berlebihan, khawatir berlebihan, seperti itu. Nah, ini beda ya guys. Ini ada dua, overthinking sama thinker. Kalau overthinker adalah sesuatu hal yang berlebihan yang bisa kita pikirin itu terus tapi menimbulkan dampak negatif. Contohnya seperti kita, misalnya kita mau nyanyi di depan panggung untuk besok acara sekolah, acara apa kayak gitu kan. Nah, karena kita terlalu berpikir berlebihan, kita mikir kalau kalau misalnya suaraku nggak bagus gimana ya, kalau misalnya mereka nggak suka sama aku gimana ya. Nah, jadi itu adalah jadi ketakutan berlebihan gitu, menimbulkan reaksi yang negatif dari otak kita. Jadi apapun yang kita kerjakan itu jadi terhambat kayak gitu. Nah, beda dengan thinker. Thinker adalah pemikir. Nah, apa bedanya? Kan sama-sama mikir tuh Kak. Nah, bedanya adalah kalau thinker itu mikirnya sebelum dia melakukan sesuatu, dia berpikir kalau misalnya gini, kalau misalnya aku besok maju ke depan, apa yang harus aku lakukan ya, apa yang harus aku persiapkan gitu. Jadi thinker ini memikirkan apa masalahnya, dan dia juga memikirkan apa solusinya, dan seperti apa seharusnya dia berbuat sebelum bertindak, seperti itu.
Masuk ke gejala overthinking. Gejala overthinking yang di sini mau aku bahas adalah ada 3. Yang pertama, rasa cemas yang berlebihan. Yang aku bilang tadi, rasa cemas yang berlebihan itu kita karena terlalu memikirkan sesuatu, terlalu memikirkan dampak negatif apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita timbulkan dari perlakuan kita itu, kita jadi rasa cemas berlebihan. Alhasil, apa yang kita kerjakan itu tidak maksimal. Yang kedua, terlalu memikirkan perkataan orang lain. Nah, ini seperti yang ini ada kaitannya sama yang pertama tadi. Karena kita terlalu memikirkan perkataan orang lain, jadi kita kehilangan percaya diri. Apa yang seharusnya kita percaya kita bisa, kita jadi insecure. Kita jadi rendah diri gitu, jadi kayak kepikiran apa segala macem ya, jadi hasilnya tak jadi nggak maksimal juga kan. Yang ketiga adalah takut memulai sesuatu. Nah, ini kalau misalnya kita udah nggak percaya diri, kita terlalu banyak memikirkan perkataan orang lain, kita jadi takut memulai sesuatu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya impian, kita bakalan nggak melakukan apa yang kita impikan karena kita terlalu banyak memikirkan orang lain. Oke, kita masuk ke dampak buruk dari overthinking. Menurut sebuah studi Journal of Abnormal Psychology pada tahun 2013 adalah dampak terburuk yang bisa kita dapatkan dari overthinking itu sendiri adalah gangguan mental. Nah, kalau udah gangguan mental, apapun yang kita lakukan itu jadi berdampak buruk banget bagi kita, karena setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita pikirkan itu dari mental kita sendiri, dari otak kita sendiri. Nah, kalau mental kita sudah rusak, otomatis apapun yang kita kerjakan itu udah nggak bisa lagi, udah nggak sinkron lagi kayak gitu kan. Nah, emang overthinking itu bukan penyakit atau disorder yang aku bilang tadi. Tapi kalau misalnya kita ngelakuin itu terus-menerus, itu dampaknya bisa ke gangguan mental loh guys. Itu jangan main-main. Nah, penyebab dari gangguan mental ini apa sih? Penyebab dari gangguan mental itu bisa saja kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, bisa saja kita ditolak oleh perusahaan, oleh pekerjaan, dan kita ditinggal sama orang yang kita sayangi, even itu pacar, orang tua, suami, atau siapapun pokoknya yang kita cintai. Itu bisa, kalau misalnya kita terlalu overthinking, itu bisa berdampak yang fatal banget guys. Dan yang kedua adalah sulit menyelesaikan masalah. Karena kita terlalu menilai masalah itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit dipecahkan, sehingga kita terlalu memikirkan itu. Jadi itu berdampak banget sama kesehatan mental kita. Dan yang ketiga adalah kualitas tidur terganggu. Kayak yang aku bilang tadi, sesuatu yang kita pikirkan berlebihan akan mengganggu tidur kita. Kalau tidur kita udah keganggu, yang kayak aku bilang tadi, kita bangun paginya nggak fresh, kita produktivitas kita menurun, terus emosional kita nggak kekontrol, kita juga jadi gampang sedih, kadang gampang nangis tiba-tiba, terus kayak cepet tersinggung sama orang lain gitu. Ini biasanya banyak dialami sama cewek-cewek sih. Tapi nggak nutup kemungkinan cowok-cowok juga pasti sering banget overthinking. Oke, guys, dari dampak buruknya tadi nih, kita kebanyakan memikirkan sesuatu hal yang nggak penting-penting banget sih kalau menurut aku gitu. Ya maksudnya kalau misalnya kita udah kepikiran sama sesuatu, kita jangan terus-terusan kepikiran, jangan terus-terusan tenggelam dari situ guys. Kalaupun kita kepikiran, kalaupun kita punya masalah, kita harus cari solusi, apapun solusinya. Pokoknya kita harus cari itu dan jangan terlalu terbawa ke kehidupan kita sehari-hari. Karena overthinking itu nggak enak banget guys, percaya sama aku, karena aku juga bukan udah ngalamin sih, kayak bener-bener sering banget ngalamin. Tapi untungnya aku masih bisa berpikiran jernih gitu, masih bisa berpikiran positif karena aku dikelilingi sama orang-orang yang buat aku semangat, yang buat aku jadi kayak misalnya aku udah mulai putus asa gitu kan. Jadi aku ingat sama orang-orang yang sayang sama aku, orang-orang yang selalu support aku, jadi aku kayak nambah semangat aja sih gitu guys. Nah, biasanya guys, kalau aku ngatasin overthinking aku,
Itu ada 3 cara. Yang pertama adalah evaluasi apa yang terjadi. Nah, misalnya aku kayak misalnya mau tidur, biasanya kan aku overthinking nih. Nah, dari overthinking itu aku selalu memikirkan evaluasi apa yang telah aku kerjakan sehingga aku bisa memikirkan hal-hal yang menurut aku tuh nggak terlalu penting, menurut orang tuh nggak terlalu penting kayak gitu. Maksudnya kayak Mmm, kenapa sih aku bisa lalu berpikiran seperti ini, padahal juga nggak terlalu berdampak, toh juga apa yang aku khawatirin itu belum tentu kejadian, kayak gitu. Aku tuh selalu mengevaluasi apa yang pernah aku perbuat, apa yang orang lain perbuat ke aku gitu. Aku berusaha memaafkan orang-orang yang telah buat aku nggak enak, ngebuat aku sakit hati. Aku selalu memaafkan mereka, memaafkan diri aku sendiri, dan akhirnya aku bisa berdamai pada diri aku sendiri. Ya juga manusia kan, kadang kebencian itu selalu selalu ketanam gitu dalam hati kita, tapi alangkah indahnya kalau kita itu bisa saling memaafkan apa yang terjadi gitu. Pokoknya pokoknya evaluasi apa kesalahan kita, apa yang diperbuat orang lain kepada kita, apa yang kita perbuat kepada orang lain. Kita tuh harus selalu berpikiran terbuka untuk ke depan, karena apapun yang terjadi kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain yang selalu mensupport kita, membantu kita. Hal-hal yang seperti itu penting loh guys. Itu ternyata kita bisa berdamai pada diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita udah berdamai sama diri kita sendiri, alangkah indahnya lah hidup kita. Dan yang kedua adalah cerita. Ya, biasanya aku cerita sama orang-orang yang bener-bener aku percaya, even itu orang tua aku, pacar aku. Nah, biasanya kayak gitu kan. Kalau misalnya kita udah cerita sama orang, otomatis kita agak lega gitu. Ya, walaupun orang nggak ngejawab apapun itu. Karena kadang kita itu hanya butuh pendengar yang baik, bukan untuk dijawab. Karena manusia juga semuanya tuh butuh didengarkan. Dan yang ketiga adalah curahkan pikiran kamu lewat tulisan, mau diary, mau laptop, mau netbook atau segala macam. Kalau misalnya kamu tipe yang mau mengeksplor apa masalah kamu, apa yang kamu rasakan, ya menurut aku sah-sah aja sih kita kayak misalnya nge-tweet ataupun misalnya uh, buat status di Instagram atau di WhatsApp gitu. Karena kan cara orang si masalah kan beda-beda guys. Ada yang ketutup, ada yang terbuka kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah bisa menulis apapun masalah kalian, itu bisa jadi karya loh buat kalian semuanya. Kayak misalnya kalian bisa nulis atau segala macam. Nah, kalau misalnya kalian udah nulis banyak, misalnya udah sampai berapa halaman, kalian baca-baca lagi tuh. Kalau misalnya menurut kalian itu masalah kalian bisa menginspirasi untuk orang lain, ya kenapa nggak kalian buat buku aja gitu loh. Maksudnya masalah yang kalian hadapi itu jangan hanya terpuruk ke masalah, terus tiba-tiba kalian jadi down, jadi apa segala macem, jadi nggak semangat untuk hidup, untuk ngejalani sesuatu kayak gitu kan. Ya mending kalian buat karya aja yang terlahir dari masalah. Itu kan kayak keren banget gitu kan. Jadi kayak sebenarnya masalah kalian itu membawa berkah kayak gitu kan. Oke guys, nggak terasa sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk klik loncengnya biar kalian dapat notifikasi-notifikasi terbaru dari aku. Thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye bye.